Mungkinkah maksudnya Jawa ilang Jawane ini bisa dikatakan banyaknya raga Jawa Sukmalanda ya. Tontonan Jawa ini tidak ada tontonan yang tidak ada tuntunannya. Contoh, seburuk-buruk yang namanya tarian lengger, kalau istilah Banyumas lengger itu tayub kalau menurut timur itu. Syair dan lirik lagunya itu tetap ngemusu rasa, eling-eling wong eling bali maning umpamanya. Nggak kayak sekarang Joko Tingkir ngombe dawet ya, akhirnya sebaruat, intinya seperti itu loh. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuguni ajat-ajati luluh Nusantara tabe uluk salamul ya. Bercerita Indonesia ya, dulu sebelum runtuhnya Majapahit itu nggak pernah terjajah. Penjajahan itu timbul setelah runtuhnya Majapahit. Ya kurang lebih tahun 1500-an lah gitu. Runtuhnya Majapahit, lalu ada Portugis masuk, lalu ada Inggris masuk, lalu ada Belanda masuk lah. Paling lama untuk bercokol di Indonesia ini, di Nusantara ini setelah runtuhnya Majapahit adalah Landa atau Belanda, kalau orang ngomong kan Belanda itu. Nah, tapi cenderung lambe Jawa itu Landa, dijajah Landa gitu, bukan dijajah Belanda tapi dijajah Landa. Lah karena lama ini 100 hingga 200, bahkan ada yang mengatakan 300-350 gitu, atau saya tiba di tengah ya 300 tahun gitu dijajah oleh Belanda atau dikuasai oleh Belanda. Ini kan otomatis banyak perlawanan yang menyebabkan banyaknya para kaum Landa atau bangsa Belanda yang meninggal di sini, yang mentumpahkan darah di sini, lalu meninggal karena bambu runcing lah, karena pedang lah, karena tipu muslihat lah dan sebagainya, karena banyak yang tidak suka pemberontakan zaman Diponegoro tahun 1825, berarti sampai tahun 1945 itu juga 100 tahun, lalu sebelumnya dan sebagainya itu. Artinya saya akan mengatakan kalau dalam Patimanitis menurut Jawa itu kan setidaknya 50 tahun hingga 100 tahun manusia itu sudah tumimbal lahir kembali, mengikuti setidaknya atau bahkan merasuk kepada diri manusia, badan manusia, mengikuti jejak-jejak badan baru, sehingga yang dikatakan mungkin dalam kata orang yang lebih pintar itu reinkarnasi gitu. Kalau menurut saya Patimanitis. Dan Patimanitis itu ada beberapa kategori. Manitisnya itu ada jangkungi, ada nyindungi, dan lalu ada menitis atau menunggal dalam raga. Itu dalam pemahaman saya. Pemahaman saya saja lah, kalau saya mengatakan orang lain nanti mungkin ada ketersinggungan, karena pemahaman saya ada Patimanitis yang nyaliro dengan tubuhnya langsung, atau hanya yang mengikuti, atau hanya yang ibaratnya ngamping-ngampingi atau jarak jauh tapi dia memperhatikan begitu, namanya jangkungi itu. Tapi kalau manitis dalam saliro itu berarti manunggal dalam selironya atau badannya, saliro sakojur. Saya akan mengatakan kalau orang itu bertanya ke saya ada kalanya, kenapa kok bisa terjadi dongeng atau kasunyatan Jawa ilang lan Jawane. Yang saya maksud dongeng ini kan, ini adalah kan tutur sepuh.
besok tembe ono Jawa, wong Jawa ilang Jawane, gari Jawale. Lalu kenapa sebabnya? Nah, kalau menurut hitungan saya dalam arti manusia itu setelah balik ke alam halus atau meninggal dunia, belum sampai ke kasampurnan, sekali lagi nih, meninggal dunia belum sampai ke kasampurnan atau belum sampai ke nirwana, ada yang mengatakan, atau belum bisa kembali kepada Tuhan. Tentunya ada cara untuk bisa kembali kepada Tuhan manakala mengikuti jejak raga baru atau manunggal dengan raga baru. Lah inilah mungkin yang dikatakan reinkarnasi. Lalu apakah mungkin sekarang? Mungkinkah maksudnya? Jawa ilang Jawane ini bisa dikatakan banyaknya raga Jawa Sukmalanda, ya, banyaknya raga Jawa Sukmalanda. Jadi yang saya maksud raga Jawa Sukmalanda, sekarang kita perlu menghayati kasunyatanya generasi bangsa ini, generasi Nusantara ini banyak yang bergaya seperti Landa kalau istilah Jawa. Generasi Jawa ini khususnya, saya mengatakan orang Jawa saja itu. Jadi generasi Jawa ini banyak yang mengikuti jejak-jejak atau cara hidup orang Landa. Contoh, rambut hitam dikasih merah-merah gitu kan. Kalau Indonesia aslinya itu adanya calung, sekarang sukanya atau wayang, calung, kuda kepang, reog gitu. Sekarang sukanya adalah mungkin sinetron Korea, lalu lagi pop pop Korea dan sebagainya itu, lalu lagi dan sebagainya, pokoknya budaya manca praja yang akhirnya diterima laksana budaya sendiri bahkan melebihi. Lah otomatis saya timbul tanda tanya, mungkinkah generasi Jawa ini raganya Jawa namun sukmanya Landa? Karena pola hidup yang nyata, yang sekarang dulunya kecilnya saya nggak ada tuh makanan yang model-model sarimidan itu. Kalau ke orang tua mengatakan itu pamali makan, yang namanya orang makan itu ya harus berupaya, tidak instan gitu, menanam lalu ya mau menanam makan yang alami, yang tidak banyak dosanya. Kalau ibaratnya mohon maaf itu yang instan itu ya pangan kuwi temumpang gawe dudu temumpang lambe. Pangan kuwi temumpang gawe dudu temumpang lambe. Artinya tidak diperkenankan kita sebagai generasi mencari yang mudah-mudah saja, namun harus berupaya penuh. Contoh, mesti menanam, walaupun dimanapun kita menginjak bumi. Kalau sekarang alasannya mungkin sempit, nggak ada lahan, tapi bisa pakai pot. Namun sekarang pengingkaran penanaman ini juga sudah terjadi. Lah inilah yang saya dengan kata lain bertanya pula, Jawa ilang Jawane ini dimungkinkan karena banyaknya raga Jawa Sukmalanda. Lah yang saya maksud dalam kali ini, kita mesti mewaspadai diri kita. Ya, mewaspadai diri kita. Lalu besarnya lagi mewaspadai bangsa kita. Jangan-jangan diri kita, saya termasuknya, adalah raga Jawa Sukmalanda. Raga Indonesia sukmanya sukma Amerika. Raga Indonesia sukmanya sukma Belanda. Raga Indonesia sukmanya sukma Saudi Arabia lah. Ini patut kita waspada karena banyak terjadi tempo dulu itu ya yang masuk ke Indonesia kan ya orang Timur Tengah sana, orang Belanda, orang Amerika, orang Inggris. Jangan-jangan kita raga Jawa sukma Inggris. Jangan-jangan raga Jawa sukma Portugis. Lah, ini kita patut mewaspadai agar kita itu tetap bercokol pada, kalau sekarang ya iklimnya Pancasila, betul-betul memakai Pancasila yang sungguhnya. Jangan hanya sebagai pajangan begitu loh. Lah, artinya kalau Pancasila ini kan cenderung timbul dari
leluhur Jawa dan leluhur Nusantara seluruhnya. Manakala ini tidak dikembalikan, manakala jiwa Jawa ini, jiwa Nusantara ini tidak dikembalikan, selamanya Pancasila atas ruh Indonesia yang mewujudkan Pancasila ini hanya sebagai pajangan belaka. Lah, saya dalam kali ini kita patut mewaspadai kepada diri kita masing-masing, ya, diri kita masing-masing, lalu kepada diri bangsa kita. Jangan-jangan kita kedunungan Sukmalanda. Lah, bagaimana cara mengubahnya? Ya otomatis kita melalui, kalau paham saya gitu, mengembalikan budaya kita pada diri kita. Contoh, budaya Nusantara pada diri kita. Kalau orang Jawa asli ya tidak meninggalkan tirakat pada hari kelahiran atau wetonan, lalu jejeman 40 dan sebagainya. Lalu mestinya kita menghidupkan suasana tontonan kita, yang mesti tontonan Jawa ini ada sebuah tuntunannya. Tontonan Jawa ini tidak ada tontonan yang tidak ada tuntunannya. Contoh, seburuk-buruk yang namanya tarian lengger, kalau istilah Banyumas, lengger itu tayub kalau menurut Timur itu, syair dan lirik lagunya itu tetap ngemusu rasa, eling-eling wong eling balio maning umpamanya. Nggak kayak sekarang Joko Tingkir ngombe dawet, ya akhirnya sebaruat, intinya seperti itu loh. Lah, ini contoh-contoh yang menurut saya kurang ngepasi begitu. Jadi budaya kita mesti kita gali, kita kembalikan dengan cara kita mewaspadai diri kita. Jangan-jangan kita raga Jawa, raga Nusantara, kedunungan Sukma Landa. Lah, inilah yang menyebabkan Jawa hilang Jawane. Manusia Jawa sudah malu mengakui Jawanya. Manusia Jawa itu sudah nggak punya tanggung jawab terhadap Jawanya. Lah, ini yang perlu kita kembalikan lagi. Artinya kita walaupun kedunungan Sukma Landa, namun kita ada Sukma suci, Sukma yang masih bersih, dan ada Sukma sejati leluhur kita. Niscaya itu akan lebih bisa menuntun ke arah kasampurnanya kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara. Nah, kembali lagi kepada topik Jawa Bali maring Jawane, ini adalah topik ke depan. Jadi dengan kita mewaspadai diri kita yang dimungkinkan ada Sukma Landanya, kita mengurai diri dan lalu mendisposisikan diri sebagai orang Jawa, tentunya ya seperti Jawa. Ya orang Nusantara seperti Nusantara, jangan sok-sokan kalau orang pintar tuh atau orang pada umumnya sok-sokan mengaku atau bergaya atau berulah seperti orang Amerika, seperti orang Belanda, seperti orang Saudi Arabia. Kita namanya manusia mesti punya jati diri. Banggalah jadi orang Jawa, banggalah jadi bangsa Nusantara. Demikian, terima kasih.